suasana bulan suci Ramadan ya, perjalanan menuju sebuah kehidupan biasa. Kembali lagi berangkat ke kantor. Biasanya ke kantor memang karena work from home kita nggak tiap hari ke kantor, tetapi melihat situasi dan kondisi. Kalau memang ada urgent baru ke kantor, kalau tidak kita work from home. Tetapi bukan berarti di rumah pun kita nggak bekerja, kita tetap monitoring apa yang jadi sebuah tanggung jawab. Nah, ini kembali lagi di saat suasana pandemi dan di bulan puasa seperti ini juga, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita dikasih tanggung jawab pekerjaan oleh perusahaan atasan kita, ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan berprasangka buruk bahwa kalau di rumah kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap kerja. Karena apa? Tanggung jawab itu kembali lagi tidak hanya tanggung jawab kepada bos, tapi tanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita. Artinya kalau kita mencari uang cheating atau enggak, kita dikasih tanggung jawab di rumah tapi nggak kerja, ya itu sebuah apa ya, mencari uang yang kalau menurut saya sih nggak halal ya, artinya kita bohong gitu. Nah, makanya bagi para bos semoga terbuka dan punya pemikiran yang artinya trust terhadap anak buah juga. Oke Mas Bro, gimana? Kita mau kemana nih? Kita mau keliling Jakarta. Nah, kebetulan hari ini work from home. Tadi udah meeting pagi, nyelesain kerjaan. Tadi main ke rumah teman, siang ini kita mau muter-muter nih. Ya sekalian ngabuburit kali ya, kalau ya, kondisi puasa begini. Iya, kita kalau kerja kan mindset kita tetap kita wisata kita. Ya, jadi apa ya, dibikin enjoy ya. Bikin relax, enjoy aja ya, supaya kita nggak terbebani ya. Tetap serius, tapi mindsetnya wah kita jalan-jalan nih, ini jalan-jalan. Iya, betul. Menikmati aja biar kita bisa menikmati. Benar. Tetap sih kalau ada urgent calling atau enggak harus buka laptop, ya kita buka laptop gitu. Kita ya kan? Meeting mendadak, ya udahlah kita kantor berjalan, kita kantor berjalan. Langsung tune in berkaitan dengan progres pekerjaan gitu. Nah, suasana semua serba online ya. Jadi gimana ya? Dari sisi pendidikan pun online, pekerjaan pun online. Keren bisnya nih. Oh. Base online. Base online kali studio itu. Nah, kembali lagi. Nah, sekarang kita kan dituntut untuk online semua ya. Jadi melihat sebuah pekerjaan, kita diskusi soal kerja nih. Itu kalau menurut saya sih dilihat dulu deh, targetnya apa. Nah, kita tarik mundur nih. Terus kita nge-track sesuai dengan apa progress reportnya. Jangan kita melihat, oh ini orang ini nggak bekerja nih, di rumah aja lah. Memang sekarang kan masa pandemi gitu loh. Ya dikerjakan dari rumah, monitoring dari rumah, koordinasi dari rumah, komunikasi dengan customer dari rumah. Kadang kalau nggak di rumah ya di cafe juga bisa ya. Kalau dalam suasana puasa ini ya di mana saja sih sebenarnya gitu loh. Kalau kafe kan ya kondisi puasa nggak enak juga ya. Ya Mas. Kita gimana Mas melihat kondisi begini Mas? Ya. Aduh, biasa kondisinya. Ini fenomena ini kayak saya ingat film Star Trek ya. Ya. Film Star Trek dulu itu kan seolah-olah itu film khayalan ya. Wah, ada handphone. Waktu itu zaman kita belum berpikir sampai masa iya sih begitu bisa komunikasi gitu. Benar. Tapi apa yang difilmkan itu sekarang terbukti di zaman sekarang gitu. Era sekarang. Ini kalau ini ngobrol-ngobrol aja ya. Santai, ngobrol santai aja. Ini kalau saya pernah dengar berbincang-bincang dengan kata Ustadz nih, Pak Ustadz. Nih kalau Pak Ustadz bilang ini, zaman sekarang ini sebenarnya ini adalah sedikit gambaran ya, sedikit gambaran saat di surga. Oke. Nah, iya, hanya sedikit bro, sedikit aja itu, belum seberapa, sedikit gambaran juga. Gimana kita mau kirim barang tinggal klik, kita mau beli barang tinggal klik, datang sendiri kita bisa belum mandi bahkan masih selonjoran di tempat tidur ya.
tinggal klik saya makanan apa, membeli minuman apa, makanan apapun bisa dengan klik ya. bener sih, bener. Nah ini kayak di surga itu, jangankan kita baru berpikir aja sudah datang. Bener. Luar biasa. Jadi, ini sesuatu hal yang nggak mungkin ya memang dari realitanya begitu ya. Ini sebenarnya Allah memberi pelajaran bahwa di surga tuh kayak gini loh. Maka berimanlah, ingatkan iman takwamu kan gitu. Betul. Kata Ustadz begitu. Betul. Tapi korelasinya sama cocok sekali dengan kondisi sekarang. Oh iya betul. Semua serba mudah, semua dengan dimudahkan. Semua sekarang ini kemudahan kayak gini kan atas izin Allah juga kan. Betul. Nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Betul. Makanya kita bisa bekerja di rumah. Kehidupan tuh gitu. Bisa ya dampaknya sisi baiknya adalah kita bisa lebih care sama keluarga kalau di rumah. Betul. Ya semua itu pasti ada sisi baiknya deh, itu pasti. Ya. Gitu lah, itu aja gitu. Nah, kita bisa lebih, yang dulu dibilang kerja hanya 8 jam. Iya. Ya kan? Sekarang berjam-jam ya. Kalau sekarang 24 hours, 24 jam itu kerja. Nah, Gitu. kembali lagi, Gitu. jangan berprasangka buruk ya terhadap anak buah atau enggak siapapun. Artinya gini, kalau kita dalam kondisi work from home itu waktu bekerja itu bukan hanya 8 jam, Iya. justru 24 jam. Nah, Di saat ini customer minta, kita jam 8 malam pun buka laptop iya, gitu loh. harus merubah mindset ke area digital juga, Bener. mindset kita gitu loh. Jadi Iya. sekarang bos atau owner atau Siapapun lah. saya termasuk siapapun itu, kalau kita memberi order ke anak buah tuh, kita nggak perlu melihat etos kerjanya. Betul. Yang penting hasil akhir. Saya setuju banget. Nah. Asli. Hasil akhir. Saya setuju Sudah banget. jadi ya sudah, apapun lu mau kamu mengerjakan di malam hari kayak mau mengerjakan Pagi sambil hari, mau habis terserah. bangun, habis sholat Gitu. subuh kayak gitulah. Yang penting Mau kerjain hasilnya di mana, sebenarnya. kamu mau sambil wisata, Benar. itu urusan lu. Yang penting hasil akhir jadi selesai. Betul. Iya. Yang penting di era sekarang beda sama dulu, absensi harus ngantor. Harus Beda lagi ngantor, gitu. ceklok sore pulang ceklok gitu kan. Enaknya bagi owner kan sekarang gak ada jam lembur. Bener. Karena work from home ngurangin jam lembur kos Ngurangin juga, jam lembur, operasional itu ada kos baiknya juga, perusahaan kan. gitu. Jadi makanya harap dimengerti lah bagi para bos-bos punya Iya. berprasangka baik lah terhadap anak buahnya. Iya gitu. Karena nggak perlu kita mikir Jangan kerja apa berprasangka jelek, cepet tua dan nggak bagus gitu, membuat hati kita kurang baik lah. Ya. Ya kan Intinya katanya kita harus selalu update dengan zaman ya. Kalau teknologi update-nya seperti ini, berarti mindset kita pun harus update juga. Harus. Bukan berarti kalau nggak ke kantor memang kondisinya work from home nggak kerja. Ya, Iya. Jangan ngejudge begitu. Nggak bisa. Sayang. Itu sudah nggak bukan lagi bisa dijadikan barometer. Patokan. Ya, kalau nggak ke kantor nggak kerja, bukan begitu. Betul. Sekarang hampir semua kok para owner dan Ya. manajer semua yang penting hasil akhir. Anak buah yaudah kamu tugasnya Iya. adalah divisi ini Iya. yang penting hasil akhirnya seperti ini. Ya itu. sudah, sepanjang hasil akhirnya beres ya nggak ada masalah. Iya. Jadi, Gitu. Ya memang ya gimana ya, kondisinya memang begini ya. Saya juga kadang heran juga gitu. Ada orang bilang kamu kok nggak kena ke kantor. Nah, dan sekarang ke kantor pun kalau pekerjaan itu bisa di remote atau enggak dikontrol by, artinya komunikasi lewat telepon, email itu udah cukup sih. Ngapain harus ke kantor gitu? Kecuali ada tanda tangan basah yang harus tanda tangani, memang harus ke kantor gitu. Nah, sebelum pandemi pun sebenarnya era digital ini kan sudah berjalan ya. Tapi enggak Sudah. Iya, perubahannya nggak seperti betul. kayak gini kan, benar-benar kayak jebret gitu loh ya. Sebelum semenjak memasuki era milenial. Itu sudah banyak juga kok orang teman-teman yang wira swasta yang kerjanya work from home itu sudah banyak dan itu dirasa lebih efektif. Benar. Lebih efektif. Dan sekarang sih sebenarnya kalau menurut saya sih kalau orang bikin usaha pun nggak perlu kantor kan, nggak perlu sewa ruko, kos, nyewa tempat. Betul, gitu ya. Meeting point kita bisa di mana ada, di kafe di mana, di mana aja gitu. Terus kalau misalnya mau buat office bisa office virtual. Oh iya, gitu. Artinya nggak perlu tempat gitu loh. Iya, betul. Kecuali buat nyimpen barang gudang perlu ya. Iya, semenjak Gitu. mulai era milenial itu orang sudah
berubah itu, mindsetnya udah berubah, cara kerjanya sudah berubah. Ya. Nggak harus office mandate gitu, nggak harus. Benar. Jadi yang penting lu aja di mana-mana, lu bisa di mana-mana gitu. Nah Penting sekarang gitu. aja anak kuliah pun kan nggak perlu ngekos kan sebenarnya. Artinya ya sekolah dari rumah gitu. Misalnya sekolahnya di Surabaya, kebetulan tempat tinggalnya di Jakarta. Ya udah nggak perlu ke Surabaya gitu. Biaya kos, bayar kos-kosan pun bisa berkurang gitu. Ya ini karena kondisi seperti inilah masa pandemi gitu. Ngurangin kos, bayar kos-kosan gitu. Nah tinggal nanti yang punya usaha kos-kosan ya harus berpikir nih tempat ini mau buat apa gitu loh. Ya itu aja sih, makanya kita dituntut untuk berpikir lagi lah. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan ya, jadi masih bisa untuk mengasah otak lah kita mau berpikir seperti apa dalam kondisi sesulit apapun. Kalau kita dikasih kesehatan tuh udah alhamdulillah sekali, masih bisa mikir. Dibanding kalau kita memang dikasih cobaan sakit itu memang ya gimana ya, udah nggak bisa mikir gitu tuh. Alhamdulillah sehat itu udah anugerah yang terindah lah sebenarnya. Walaupun kita nggak punya uang, misalnya dompet kita kosong, kita ada hutang yang belum dibayar, tapi kita masih sehat tuh bos. Alhamdulillah sekali bos, asli bos. Itu udah patut disyukurin gitu loh. Iya. Banyak ngeluh lah. Betul. Lah, mau gimana? Kita ngeluh pun nggak ada solusi, ya sama aja gitu loh. Mendingan kita gerak. Aduh, mau gimana ya Allah. Ya bro. Masalah tuh bukan untuk diratapi. Iya. Dikeluhkan. Kalau curhat nggak apa-apa lah, curhat sebentar. Habis kurus curhat ya kerja gitu loh. Jangan kurus curhat nangis di ya. Masalah itu segera dicari solusinya. Bagaimana menyelesaikan masalah ya, itu satu-satu lah. Masalah misalnya banyak ya udah satu-satu dulu gitu. Bikinlah skala prioritas. Mana dulu? Yang mana dulu yang mungkin diselesaikan, yang mana dulu gitu aja sih. Kalau kita bisa diselesaikan ya disingkirin dulu sebentar. Nggak bisa diselesaikan ya tinggal ngopi. Bener. Tapi habis mari bro, habis buka, jangan ngopi. Gitu. Jadi memang kadang gimana ya, Allah tuh benar-benar udah luar biasa lah ngasih kita sehat. Aduh, nikmatnya. Ini udah kenikmatannya luar biasa. Luar biasa. Dikasih kemudahan bekerja kayak gini. Ya kita kan. Allah. Dan kemudahan komunikasi, kemudian segala macam ini kok masih ada orang yang nggak bersyukur ya. Nah, ini memang kadang kita perlu punya teman lah, dari saling mengingatkan, saling ngasih sedikit masukan aja gitu. Kalau kita punya lingkungan teman-teman baik, insya Allah kan baik lah. Tapi kalau di saat kita kesusahan, kesulitan di dalam lingkungan yang kurang baik, ya nanti takutnya jadi nggak baik. Kalau kata Pak Ustadz, kalau kita lagi ada masalah berat, masalah berat, sementara kita belum ketemu solusinya, kata Pak Ustadz itu sebaiknya kita berzikir, baca Al-Quran, Al-Quran, berzikir. Nanti insya Allah tahu-tahu ada aja tuh solusinya. Ada solusinya asli. Saya ngalamin kemarin ya, 3 minggu yang lalu lah, ada masalah dan susah. Yang saya pikir tuh susah penyelesaiannya gitu, buntu gitu. Terus di berjalan waktu karena memang kita ya udahlah pasrah aja sama Allah. Dalam artian pasrah bukan yang diem tidur aja, enggak ya. Ya berdoa sih, berzikir, minta sama Allah, ngeluhnya sama Allah aja, jangan sama yang lain. Karena ngeluh sama yang lain, saudara pun nggak ada bisa menyelesaikan gitu. Ya diri kita sendiri lah secara batin ngeluh sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong, bagaimana penyelesaiannya, saya buntu gitu. Nah di saat itu tiba-tiba ya ada solusi gitu. Alhamdulillah ada solusi. Ada aja. Walaupun itu artinya nggak optimal, tapi paling tidak ada solusi gitu. Walaupun temporary untuk hidup 1 bulan katalah, untuk recovery gitu. Ada lah alhamdulillah jalannya. Ya udah lebih tenang lagi. Artinya tingkat kesetresan kita lebih kendor dikit lah. Itu alhamdulillah banget. Asli pokoknya ini benar-benar luar biasa lah.
menjalani Karena- sebuah kehidupan ini gitu. Ya kalau kita ngomong sama yang berkuasa, Ya paling Itu tidak yang- kemarin nggak ada uang misalnya, alhamdulillah ada yang ngasih jaket gratis ya. Alhamdulillah gitu ya nggak? Iya, Nggak iya, perlu iya. beri jaket Iya. bagus, makasih ya Pak Ketum gitu. Sudah ngasih jaket. saya belum dapat Pak Oh, Ketum. belum ya. Ya itu. Sebenarnya networking lagi, kembali lagi ke networking. Iya, iya, Ikut iya, masuk iya. grupnya Iya. Trisakti Bikers gitu. Alhamdulillah kemarin dapat asli dan keren, saya pakai terus nih kemana-mana. Ya mensyukuri katanya gini, kalau Anda dalam kondisi punya atau tidak punya, terus ada orang lain memberi, apakah ya dalam bentuk barang lah, bukan uang ya, apakah baju atau sepatu atau yang lainnya gitu, ya rasa bersyukurnya apa yang engkau Diberi. kasih itu apa yang Anda terima pemberian orang lain itu dipakai gitu, Iya, betul. walaupun baik atau jelek ya, Iya. biar orang lain yang ngasih itu senang gitu. Itu betul itu. Nah ngasih, kalau orang yang memberi itu senang, ya Allah pahalanya luar biasa gitu. Iya. Saya pernah tuh di om saya waktu saya dulu SD, Dung, kalau kamu motornya jelek aja nggak mau nyuci, gimana Allah mau ngasih motor bagus gitu. Gitu. Artinya itu sebuah amanah gitu. Orang tua Iya. Anda membelikan motor, tapi motor itu ya katakanlah motor butut, tapi Anda sendiri nggak mau nyuci gitu, belok-belok gitu, nggak mau ngerawat, itu namanya tandanya nggak bersyukur katanya, Iya, seperti betul. itu. Jadi Betul sekali. apa yang Anda punya di rumah ya Anda bersyukur, dalam artian nggak hanya ucapan tapi tindakan gitu. Betul. Ya Anda bersihin gitu loh, jangan cuek aja. Gimana Anda mau punya Harley kalau kasih motor jelek aja nggak mau nyucinya? Yes. Amin. Betul. Amin. Habis ini Aduh. Harley kebeli nanti. Amin. Ya misalnya gitulah. Simpelnya gitu bos. Aduh, gimana? Bener nggak sih? Iya betul itu. Saya juga belajar dari Betul inilah, itu. perjalanan hidup sebenarnya gitu aja. Itu Ya, luar itu biasa. prinsip menyamakan saya barang. Jadi Apa itu? merawat barang sama seperti merawat saya sendiri. Iya. Jadi itu iya, betul. harus, waduh, mencintai barang kita ya, mencintai Ya. diri kita juga gitu. Iya betul. Tapi kalau nggak dilatih kayaknya orang ada juga yang mendablek gitu loh. Asli, Oh, benar. iya, Dikasih betul barang itu. dipakai kagak, atau nggak Anda punya motor butut ngerawat aja nggak mau. Wah, kalau itu bukan salah bunda mengandung. Ya, itu bro. Ya namanya kita hidup saling ngingetin sih Iya, sebenarnya. iya, iya. Kita butuhnya temen tuh ya saling sharing aja gitu. Memberi semangat yang positif lah, intinya gitu sih. Oke, obrolan santai, ntar lagi nyampe. Nggak tahu apa yang harus terjadi di depan mata kita ya. Jadi kita selalu bersyukur aja deh. Dan mohon pesan-pesan? perlindungan supaya kita Iya, masih tetap diberi keselamatan, Sehat ya. sehat. Kondisinya begini juga, kemana-mana harus pakai masker juga itulah. Jadi bentuk ikhtiar lah. Ada kesan-kesan bro? Jangan lupa puasa ya. Mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, Bentar lagi Mudah-mudahan. lebaran udah jalan 9 hari ya nih ya? puasa. Iya 8 hari ya? 9 atau 8 nih? Saya nggak ngitung. Yang itu nih. Ngitung, Setahu ya. ku tuh ya sekitar 8 atau 9 hari nih. Ya, ya Insya mudah-mudahan Allah ngasih kemampuan kita untuk menjalaninya sampai hari Lebaran nanti. Amin. Ada THR yang nggak disangka-sangka ya. THR-nya dari Allah langsung dah. THR yang paling luar biasa adalah kesehatan. Kesehatan udah, alhamdulillah ya Allah. Kita kasih sehat tuh udah nikmat banget nih kondisi begini. Nikmat. Jadi kuranginlah mengeluh deh. Ya, Caranya gimana? Ya kita memang manusia ini lemah gitu. Ya, caranya adalah cobalah berteman dengan orang-orang yang positif deh. Gitu. Biar ada kekuatan positif juga. ya, Kalau kita sendiri ngeluh ya temennya setan gitu ya. yes. Itu ngerinya tuh. Makanya Aduh. kalau kata Pak Ustadz disarankan banyak-banyak berzikir supaya kita. Ya, jangan ngelamun lah. Ya, Beda ya, supaya- ngelamun sama berzikir ya. Oh beda, Beda, ya? berzikir itu terus dari bibir kita. Seperti Ya Allah, kalau astagfirullahaladzim, gitu ya. kalau doa di salah satu putaran tawaf itu doa kita itu kan, ya Allah buat
buatlah selalu bibir saya berzikir atas namamu, selalu begitu, ada doanya seperti Ya itu. Allah. Itu dia, kita itu memohon sama Allah supaya kita bisa terus berzikir bibir kita ini Ya gitu. Allah. Ya gitu, itu insya Allah Aduh. memfokuskan, membuat kita fokus. Your destination will be on the left. Nggak melamun, buat fokus. Nah, hati tenang, itu udah jaminan. Benar-benar. Ya itulah sedikit sharing obrolan santai sih sebenarnya ya, kita nggak menyinggung siapa-siapa, kita hanya sharing mengisi YouTube channel aja sih sebenarnya. Silakan jangan lupa subscribe, komen, dan ya sedekah subscribe lah, gratis kok, Anda nggak perlu bayar ya kan. Kalau Anda rela subscribe ya alhamdulillah lah intinya. Jangan lewatkan iklannya ya, iklannya ditonton, penting. Oh iya, iklannya ya itulah. Oke bro, sekian aja, ingat nitip subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adios. Your destination is on the left.